Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas masalah cut loss dan take profit ya teman-teman. Hari ini hari Selasa 22 Agustus ya, pukul 19.27 ya atau setengah 8 habis sholat isya ya. Di video ini coba kita bahas ya. Mungkin teman-teman yang baru pemula khususnya mungkin mengalami sakitnya ya kalau kita pegang suatu saham terus cut loss ya. Tapi kalau teman-teman sudah mungkin pengalaman beberapa kali, akhirnya sudah terbiasa cut loss. Nah, kebiasaan cut loss ini kalau kita tidak imbangi dengan kebiasaan take profit itu berbahaya teman-teman. Jadi nanti akibatnya adalah modal kita makin lama makin habis ya, karena setiap saham yang turun itu kita selalu cut loss karena takut turun dalam. Tetapi ketika kita pegang suatu saham sudah profit, kita mau take profit takut karena jangan-jangan sahamnya itu naik lagi. Nah, kalau akhirnya kita biarkan, biar barangkali besok naik lagi. Ketika kita biarkan ternyata besoknya turun lagi balik ke harga semula. Nah, seperti itu saya sendiri sering ngalami teman-teman. Jadi kayak saya sempat di saham Adaro ini ya dulu kemarin itu. Saya sudah berkali-kali masuk keluar masuk Adaro ya teman-teman. Adaro ini saya sempat dulu sempat menyentuh 2.500 ya. Padahal waktu itu saya sudah profit hampir 3 atau 4%. Tapi dengan keyakinan bahwa itu akan naik ke 2.700, akhirnya saya biarkan. Nggak taunya besoknya malah longsor ya, balik lagi ke harga 2.300-an ya. Nah, hari ini Adaro ternyata tembus 2.700 ya. Jadi kalau misalnya saya biarkan pun ya tetap tembus ke 2.700, nggak usah cut loss gitu ya. Tapi karena kadang kita itu takut ya, karena takut terus cut loss ya, akhirnya kesempatan itu hilang. Nah, ini kembali lagi ke trading plan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau hold suatu saham, misalnya Adaro ini saya hold Adaro ini, nanti kalau sudah menyentuh 2.700 baru saya jual, itu ya nggak apa-apa teman-teman. Misalnya beli dari harga ini 2.350 misalnya, berarti 2.700 dikurangi 2.350, 350 poin dibagi 2.350, berarti kan 14%. Ya nggak masalah. Jadi teman-teman mungkin nggak perlu harus keluar masuk gitu. Jadi trading itu nggak harus cuan 1%, 2% dijual, itu nggak harus. Tergantung trading plan teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya udah saya mau ambil Adaro ini, nanti saya jual kalau sudah 2.700. Ya sekarang saatnya jual gitu. Nah, nanti masuk lagi di harga berapa ya, kita lihat secara teknikal bagaimana, terus kemudian pasarnya bagaimana, harga komoditas bagaimana. Nah, ini kalau kita lihat ya ini untuk studi kasus saja ya Adaro ini ya. Ini Adaro ini kan setiap naik nanti kan turun. Ini dari bulan Juni ini. Ini teman-teman kalau pegang dari bulan Juni nggak keluar masuk ya. Ini teman-teman sudah cuan lebar ini. 2040 2.700 dikurangi 2040 dibagi 2040. Nih, teman-teman udah cuan 32%. Nggak usah mikir keluar masuk. Nah, jadi teman-teman bisa targetkan. Berarti kalau misalnya teman-teman mau trading atau swing dari bulan Juni sampai September, berarti berapa bulan tuh? Juli, Agustus, September, 3 bulan.
Jadi 3 bulan itu diem saja udah. Saya beli Adaro misalnya di harga 2040 ya. Udah tak biarin aja. Nanti sebelum, kalau nggak 2700 nggak saya jual. Nah, kalau sudah menyentuh 2700 ya teman-teman harus jual. Tidak boleh teman-teman apa terus jangan-jangan nanti tak jual terus naik lagi. Nah, ini kurang bagus juga. Karena apa? Ini salah satu kelemahan kita ketika kita mau ngambil take profit. Padahal dengan take profit seperti itu kita bisa ambil lagi nanti di harga bawah saat sahamnya turun, kemudian kita ambil lagi di bawah. Nanti kita tunggu, ngambilnya pun juga bertahap, nggak langsung banyak gitu teman-teman. Jadi bertahap, ngambilnya bertahap, terus kemudian sehingga average down. Jadi ketika misalnya nanti saham Adaro turun ke 2600 kita ambil masuk. Terus ternyata di bawah lagi turun sampai 2550. Nah, kita ambil lagi. Setelah itu mantul misalnya. Nah, seperti itu. Contoh lah misalnya lagi Antam ya. Antam ini saya masuk di harga 1955 ya. Tapi masuknya secara bertahap. Jadi saya 1965 itu masuk. Kemudian 1950 masuk. Tapi akhirnya rata-ratanya 1955. Nah, ketika ternyata Antam ini turun, saya sudah punya planning ya. Bahwa nanti di 1930-an saya masuk gitu. Bagaimana tahunya itu ya dilihat secara teknikal ya, secara chartnya bagaimana. Terus average-nya kira-kira berapa, beberapa kali mantul di mana gitu. Nah, ini masuk sebenarnya di 1935 ini, tapi saya tadi sempat terlewat ya karena memang nggak fokus trading ya. Kita ada kegiatan harian yang rutin yang nggak bisa ditinggalkan ya, akhirnya lewat. Jadi ketika sore buka lagi ternyata sudah menyentuh 1935. Akhirnya saya nggak jadi average down ya, mungkin saya tunggu besok, siapa tahu nanti dikasih di 1935. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan hanya latihan cut loss tapi latihan juga take profit ya. Nah, kalau kita nggak terbiasa take profit ya, kita akan kehilangan kesempatan. Misalnya kayak ini ya. Misalnya saham Indi ini ya. Indi ini kan sempat naik tinggi ya di 3.300. Nah, kalau kita nggak take profit, yaitu akhirnya hilang. Indi ini turun sampai sekarang di 2130. 5 tahun, apalagi nih 5 tahun ya. 5 tahun itu sempat menyentuh 4.000 ya, kita harus take profit di situ. Kalau orang tidak pernah take profit, ya akhirnya berat juga ketika mau ngambil keputusan untuk take profit itu mesti ragu-ragu, takut jangan-jangan nanti ini naik lagi. Jangan-jangan naik lagi gitu kan. Akhirnya kita nggak take profit. ITMG juga coba lihat, ITMG ini sempat menyentuh harga berapa ini? Nih di 45.000. Ya kita harusnya take profit itu, kalau sudah untung itu take profit. Nah, sehingga kita bisa ambil lagi di bawah. Nah, saat harga ITMG ini di bawah naik, kita sudah untung. Jadi itu ya teman-teman. Jadi disiplin cut loss itu penting juga, tapi tergantung sahamnya juga ya. Kalau sahamnya misalnya saham gorengan ya kita harus cut loss. Tapi kalau sahamnya fundamentalnya bagus ya, seperti Adaro, PTBA, ITMG, BCA, Mandiri itu ya kalau bisa nggak usah cut loss. Ngapain cut loss? Mending kita average down. Kita beli lagi di bawah. Kalau sahamnya turun, kita beli lagi di bawah, sehingga harga rata-rata yang kita peroleh itu ya jadi harga yang mepet dengan harga saham saat ini. Jadi ketika misalnya sudah minus 2%, kita beli lagi di bawah sehingga minusnya tinggal 1%. Tiba-tiba di bawah minus lagi sampai 5%, ya kita beli lagi di bawah sehingga minusnya tinggal 2,5%. Kalau ada dana beli lagi sampai minusnya tinggal 1,5 atau 2%. Nah, itu penting teman-teman.
Jadi kayak ini ya, WIM ya, Wismilak Inti Makmur ini saya beli itu di 1744. 1740 lah. Itu ternyata dibawa turun sampai 1540 ya. Nah, ini harusnya average lagi di sini, tapi saya takut jangan-jangan ini nanti dibawa turun lagi. Ternyata di situ dia mantul di sekitar 1550 atau 1560 itu udah mantul. Sampai sekarang sudah hampir minusnya sudah mulai dari minus 5% sekarang minusnya tinggal 0, sekian persen ya. Ini tinggal tunggu aja nanti ketika ini sudah menyentuh. Saya targetnya itu Bismillah ini saya jual di sekitar 1900 ya teman-teman. 1800 ya, nih sekitar 1940-an lah. Syukur-syukur bisa naik lebih tinggi lagi. Saya targetnya di situ. Jadi ya tak biarin aja. Walaupun sekarang sudah berapa hari ya, mungkin 5 harian mungkin ya, hampir seminggu ya. Saya biarin aja. Jadi ya seperti menanam tanaman gitu kan. Ketika dia merah, kita mulai beli, kita mulai cicil beli. Merah lagi, kita cicil beli lagi. Tambahi lagi ya. Kuncinya ya kita belinya secara bertahap. Jika tidak beli langsung all in di satu titik gitu. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini atau malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi memang penting ya untuk mengimbangi disiplin cut loss dengan disiplin take profit ya, sehingga profit kita itu bisa menjadi lebih optimal. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.